Selamat pagi, Pak Mas Duki. Selamat pagi, Pak Setiko. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ini gimana ini ceritanya? Ya, ini Pak, minta tolong lagi nih Pak, berapa kita terus ini Pak. Ya, selagi masih bisa mampu untuk saling membantu. Jadi ini saya ada tugas untuk guru penggerak ini untuk coaching di supervisi akademis Pak. Jadi nanti saya akan melihat pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Mas Duki kelas, tapi sebelum kegiatan itu dilaksanakan, ini saya akan melaksanakan coaching untuk pra observasinya. Jadi ada beberapa pertanyaan nanti yang saya ajukan ke Pak Mas Duki terkait nanti kegiatan observasi yang akan dilakukan ketika Pak Mas Duki melakukan kegiatan pembelajaran. Yang pertama ini materinya yang mau disampaikan nanti untuk pembelajarannya apa? Ini materinya berkaitan tentang hidrosfer. Hidrosfer itu pengelolaan air. Terus air, nanti bagaimana proses air itu dari darat terus ke udara menjadi air kembali, juga nanti akan bagaimana siswa itu mengetahui dampak dari lingkungan, terutama itu banjir. Topiknya ya Pak. Selanjutnya tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Tujuan pembelajarannya sebenarnya simpel aja sih, tapi maknanya mungkin sangat besar dampaknya, yaitu membuat sebuah poster tentang bagaimana siswa itu mempersiapkan adanya bencana banjir. Jadi sebelum banjir itu setidaknya nanti siswa itu dapat mengetahui langkah-langkah yang harus diambil. Tapi dalam bentuk poster, poster gitu ya. Poster. Baik, selanjutnya untuk area pengembangan yang sudah dicapai itu. Areanya yang jelas peserta didik setidaknya nanti dapat memiliki pengetahuan awal. Jadi pengetahuan awal tentang menghadapi kemungkinan adanya bencana banjir. Karena sesuai dengan karakteristik di lingkungan anak kita itu kan daerah rendah, kawasan daerah hilir ya. Jadi poster tadi menampilkan bagaimana langkah-langkah kemungkinan dalam menghadapi. Selanjutnya strategi yang dipersiapkan untuk kegiatan pembelajaran. Strateginya kita memanfaatkan sumber belajar yang anak-anak miliki, terutama saya menggunakan handphone. Handphone hampir semua anak itu punya, jadi kita nanti bisa mensosialisasikan lewat media. Anak itu menggunakan handphone untuk membuat sebuah poster. Nanti poster itu kalau bisa dipublikasikan ke media sosial sebagai bahan mensosialisasikan ke teman-teman yang lain. Itu jadi menggunakan HP sebagai media dan juga belajar. Jadi nanti anak membawa HP masing-masing berarti nih Pak? Ya. Apa berkelompok? Itu nanti menggunakan HP masing-masing. Jadi anak punya kreativitas sendiri-sendiri mau seperti apa posternya ini. Sesuai dengan kesiapan masing-masing anak untuk membuat posternya. Ide lah sesuai dengan ide dan kreatif mereka masing-masing. Kreatif masing-masing peserta. Nanti setelah mereka selesai membuat itu, terus ditampilkan ke media sosial gitu.
Yang jelas sebelum ke media sosial nanti kan poster itu saya cek dulu, saya lihat gitu. Mulai dari susunannya, bahasanya, baru nanti bisa dipresentasikan dan kemudian bisa diluaskan melalui media sosial masing-masing. Mungkin itu saja Pak. Nanti kita akan langsung observasi kegiatan belajar mengajar. Jadi hari ini observasinya. Iya, kalau bisa hari ini. Jadi ini kalian biar selesai lah. Karena kita cari waktunya. Nanti biasanya nggak pas banyak tugas kita yang lainnya. Jadi mungkin hari ini kalian nanti kita langsung presentasi. Tapi sebelumnya terima kasih banyak ini Pak sudah bantu saya. Sama-sama. Nanti kita masuk ke kelas 1 Pak. Oh iya. Persiapan proses pembelajaran. Ini itu saja Pak Mas Duki, terima kasih. Kita langsung ke rumah. Ya, terima kasih Pak. Oke, perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Allahu Akbar. Masih ingat tepuk IPA? Masih satu kali aja ya. Iya. Integritas, peduli, amanah. Satu kali tepuk IPA. Untuk siang hari ini kita lanjutkan pembelajaran IPA-nya ya. Sebelumnya Bapak absen ke hari ini yang nggak hadir siapa? Reza, kenapa tidak hadir hari ini? Keterangannya apa? Izin. Keterangannya izin Reza. Izin. Reza Dwi Tirta. Oke, Reza ini tidak hadir dengan alasan izin. Mudah-mudahan kedepannya bisa hadir untuk belajar bersama kita ya. Oke, untuk selanjutnya kemarin kita sudah belajar mengenai pencemaran lingkungan, ya kan? Masih ingat pencemaran lingkungan yang sudah kalian pelajari kemarin? Coba saya ingin ceritanya kembali si Pascalis. Setelah Pascalis mempelajari pencemaran lingkungan, misalnya pencemaran lingkungan terhadap pencemaran air, apa yang harus dilakukan supaya air itu tidak tercemar menurut Pascalis? Jangan membuang sampah. Apakah itu termasuk salah satu cara menjaga agar air tidak tercemar? Ya. Bagus ya untuk Pascalis ya. Itu salah satu hal kecil supaya air itu tidak tercemar. Jadi kita harus membuang sampah pada tempatnya dan membuang sampah tidak di saluran air. Nah itu salah satu cara bagaimana kita supaya air itu tidak tercemar. Nah untuk siang hari ini kita nanti akan mencoba belajar bagaimana kita itu terhindar dari sebuah banjir. Selama ini kan kita lihat di media televisi ya, di media sosial itu banyak sekali kejadian-kejadian kerusakan alam yang menyebabkan adanya banjir. Coba siapa yang tahu alasan kenapa terjadinya adanya banjir di lingkungan kita? Boleh tunjuk tangannya. Siapa yang mau memberikan pendapat? Silakan. Kenapa di lingkungan kita itu terjadi adanya banjir? Yuk, siapa? Silakan. Boleh menyuarakan pendapat. Gak usah malu-malu. Kenapa bisa terjadi banjir? Terutama yang di pinggir sungai. Ada yang rumahnya di pinggir sungai? Ya, atau tidak jauh dari sungai?
Ada yang rumahnya tidak jauh dari sungai? Kali, ya bahasanya kita kali ada. Ya coba si Melinda, supaya di daerah kita nggak terjadi banjir itu menurut Melinda bagaimana caranya? Ya, membuang sampah sembarangan. Beri tepuk tangan untuk Melinda. Sampah apa saja Melinda yang tidak boleh dibuang ke sampah plastik? Kenapa? Karena bisa menyebabkan banjir. Ya, jadi kalau Anda punya sampah di rumah, terutama sampah plastik, tidak hanya sampah plastik ya, sampah apapun itu harus kita olah di rumah. Kalau sampah plastik nanti bisa dimanfaatkan untuk misalnya kerajinan yang kemarin pernah Anda buat pas membuat tas dari plastik. Ya, itu salah satu contoh bagaimana menanggulangi supaya lingkungan kita terhindar dari banjir. Nah, untuk kegiatan kita hari ini itu ada satu tujuan, di mana tujuan belajar kita hari ini yaitu kita dapat mengetahui langkah-langkah awal sebelum adanya banjir itu datang. Artinya kita siaga. Walaupun kita nggak mengharapkan namanya banjir, tapi kita tetap siaga. Karena kita nggak tahu musibah yang akan datang itu seperti apa. Dan kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Apa yang sudah kita nikmati hari ini, kita tetap harus menjaganya supaya di kemudian hari tidak terjadi adanya bencana banjir. Nah, bagaimana Pak untuk dapat mencapai dengan seperti apa langkah-langkah yang harus saya buat? Kamu bawa HP kan? Semuanya pegang HP nggak? Coba lihatkan HP-nya, mana HP-nya? Nah, nanti di HP ini kalian manfaatkan. Coba kalian buka juga halaman 136 di paket ya. Di buku paket itu ada salah satu contoh namanya poster. Jadi kita hari ini akan membuat sebuah poster sederhana sekali, nggak usah terlalu ribet, sederhana sesuai dengan kemampuan kalian untuk membuat poster. Apa Pak posternya? Membuat poster, cara atau langkah awal menyikapi banjir. Jadi nanti kalian kasih tugas ya di situ poster dengan menggunakan HP. Aplikasinya boleh Collage, boleh Canva, ataupun boleh yang lain yang membuat Anda bisa ya. Nah itu contohnya bisa dilihat di halaman 136. Nanti saya kasih waktu sekitar 30 menit lah untuk membuat poster. Ya sederhana, ada gambarnya, ada keterangannya, ya. Nah, jangan lupa dalam membuat kata-kata di poster itu gunakan kata-kata yang mudah dipahami. Ya, yang pertama, yang kedua, gunakan kata-kata yang tidak mengandung unsur menyinggung orang lain atau menyinggung unsur sara atau menyebutkan tempat-tempat tertentu ya, hindari itu. Jadi kita gunakan kata-kata yang sopan. Tuh, yang pertama. Yang kedua, buatlah semenarik mungkin. Karena setelah nanti poster ini kamu jadi, ya, saya minta nanti untuk mempresentasikan, membacakannya, dan diposting di media sosial kalian masing-masing sebagai bahan sosialisasi kepada dunia luar, dunia maya, bagaimana cara menyikapi banjir tadi di awal. Oke, mengerti ya? Ada yang mau ditanyakan yang belum jelas tugas kita hari ini? Enggak? Bisa langsung eksekusi bekerja? Nah, silakan saya kasih sekitar waktu 30 menit. Kalau memang nanti dalam perjalanan membuat poster Anda ada hambatan, boleh bertanya. Oke, silakan boleh dipelajari dulu halaman 136, baru nanti kalian buat posternya. Bisa ya? Bisa. Kasih gambar, boleh seperti yang di halaman 36 ini juga boleh di posternya. Gambarnya di Google boleh, cari di Google banyak kan? Nah, nanti Anda screenshot, Anda potong gambarnya saja lah kecil, nanti
pasang, kasih tulisan ya. Atau kalian ada gambar orang buang sampah gitu ya. Nah, kalian screenshot, nanti di sebelahnya kasih caption, dilarang buang sampah sembarangan. Nah, ya itu cara menanggulangi banjir. Oke. Tugasnya individu, jadi kalian boleh mengekspresikan inovasi kalian masing-masing. Jadi tidak saling mengandalkan. Oke, silakan saya kasih waktu 30 menit Anda bekerja dari sekarang. Sambil Anda kalian membuat posternya, Bapak jelaskan prosedur penilaian yang akan Bapak lakukan, yaitu hasil poster itu nanti estetikanya seperti apa, ya. Yang pertama, yang kedua, hubungan tema dengan gambar yang kalian buat, ada nggak hubungannya? Yang ketiga, baru nanti hasil keseluruhannya, dilihat keindahannya dan sebagainya ya. Nanti itu akan menjadi penilaian hasil dari poster yang kalian buat. Jadi kalian harus benar-benar memilih yang pas, yang cocok. Panggilan untuk Rizky Ramadhani kelas 73 segera kantor. Sekarang ini panggilan untuk Rizky Ramadhani kelas 73 segera kantor. Itu bisa screen. Panggilan untuk siswa kelas 8 yang mengikuti tari perpisahan silakan menuju musola. Sekali lagi, untuk siswa kelas 8 yang tergabung dalam kelompok tari perpisahan segera ke musola. Mana punya gambar? Belum nyari. Pas kalis? Ya banyak yang sampah sembarangan, banyak banjir, dan bahkan penyakit. Nah, itu bagus. Apanya kering. Oh ini kamu masukkan kata-katanya dengan mengajar banjir ya. Tolong dikondisikan. Jangan main-main anak, tolong dikondisikan. Kelas 73 juga dilaksanakan tugasnya. 2 gambar, 3 gambar boleh, nggak usah banyak-banyak. Nanti kalau kebanyakan gambar, nulisnya nggak ada tempat. Kelas 72 sama kelas 73 silakan dibersihkan kelasnya. Lettering nggak nyambung. Sudah tepat. Ambil gambarnya aja nggak apa-apa. Di atasnya taruh. Pakai gimana? Kasih di sebelahnya atau di bawah gambarnya boleh, supaya lebih jelas gambar itu menerangkan tentang apa. Ada yang sudah selesai? Belum. Ya, sudah. Enggak bisa. Ini betul. Gerak. Simpan file, mana simpan apa, link.
ada nggak untuk memberikan tulisan di sini kayak huruf? Kalau nggak ada ya sudah gambar aja enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa. Ya, kirimkan ke Pak Mas. Ya. Yang mana yang bisa kamu presentasikan bacaan kita? Ya enggak banyak. Kita mau mempresentasikan hasil dari poster, ya. Posternya sudah di share ya, walaupun hanya di HP Pak Mas. Nanti kalau sudah kita berikan masukan, baru nanti di share di media sosial. Silakan deh kita ke depan. Salam dulu, ya. Apa tujuannya? Nanti sampaikan. Oke, yang lain perhatikan semuanya, di stop dulu. Kita perhatikan teman kita mau presentasikan ya, 1 menit saja. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini, saya akan membacakan hasil poster saya yang berjudul Cara Menanggulangi Sebelum Terjadinya Banjir. Kebiasaan seseorang membuang sampah sembarangan bisa menyebabkan penyakit, polusi, membunuh satwa, serta hingga terjadinya banjir. Untuk cara menanggulanginya, kita bisa membuang sampah agar tidak terjadi banjir dan selalu menjaga kebersihan lingkungan kita agar lingkungan kita terhindar dari adanya banjir. Sekian, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini posternya ya. Posternya ini silakan nanti Anda lihat di grup. Ya, di grup Mapelipa ya. Nanti Anda beri komentar. Kira-kira bagaimana hasil dari poster yang sudah Bella buat ya. Jadi nanti Anda boleh memberikan masukan mungkin dari segi membuat bahasanya atau mungkin gambarnya. Kalian sinkronkan antara gambar dengan tulisannya. Jangan sampai gambarnya seperti apa ya nanti tulisannya tidak sinkron. Silakan nanti Anda lihat di grup. Yang belum selesai silakan nanti diselesaikan ya, jangan lupa nanti dikirimkan ke WA Pak Mas ya. Itu sebagai tugas kalian, nanti Pak Mas akan mengoreksi dan memberikan nilainya. Oke, sekali lagi beri tepuk tangan untuk Bella yang telah memberikan presentasi. Oke, yang jelas posternya sudah bagus ya. Maksudnya sudah bagus, sudah mewakili apa maksud dan tujuan dari poster tadi. Ya, di situ ada yang pertama, apa tadi Bella yang pertama? Ya, kebiasaan buruk membuang sampah sembarangan jangan diulangi. Ya, itu menurut Bella. Yang kedua, Bella? Ya, cara agar tidak terjadinya banjir ya. Selalu menjaga lingkungan supaya tetap bersih ya. Itu menurut Bella. Mungkin ada yang lain yang mau memberikan presentasinya selain Bella? Punyamu sudah selesai? Tinggal ini ya, finishing. Belum. Sudah finishing, siapa lagi?
Saya kira saya cukupkan sampai di sini. Yang mau memberikan kesimpulan hari ini, bagaimana cara menyikapi langkah awal agar tidak terjadinya banjir. Yang mau memberikan kesimpulannya silakan. Yang mau memberikan kesimpulannya selain Devita, coba punya si Irfan, kesimpulannya bagaimana? Punya membacakan. Pan, bacakan Pak kesimpulannya. Ya, apa yang sudah kamu tulis itu, bacakan. Yang keras. Banjir sebelum terlambat tidak menambah pembalan Ya. mengenai kecepatnya, Ya. biasanya saluran air membuat sumur resapan, Ya. membuat lubang biopor. Ya, coba lihat. Ya, beri tepuk tangan untuk Irfan. Nah, di sini Irfan memberikan satu kesimpulan bagaimana langkah-langkah awal supaya tidak terkena banjir. Yang pertama, tidak menebang atau membakar hutan atau lahan. Nah, di daerah kita kan banyak loh hutan-hutan ditebang kemudian tanpa peruntukan yang jelas sehingga menjadi gundul. Yang kedua, buanglah sampah pada tempatnya. Kalau ada tempat sampah, ya buanglah sampah pada tempatnya. Ya, jangan dibiasakan di sekolah pun sama. Ada tempat sampah, buang sampah di tempatnya. Yang ketiga, menjaga kebersihan saluran air dan membuat sumur resapan. Nah, saluran airnya jangan lupa ya. Jadi supaya memperlancar aliran air. Yang terakhir, membuat lubang bipori. Nah, lubang bipori ini hampir sama dengan sumur resapan ya. Jadi supaya air yang jatuh dari air hujan yang jatuh itu langsung diserap ke dalam tanah. Ya, bagus sekali untuk Irfan. Sekali lagi tepuk tangan untuk Irfan. Ya, semuanya ya. Ya, jadi jangan lupa nanti dikirim. Saya harapkan di rumah dilanjutkan kembali. Kalian coba pelajari bagaimana cara menyikapi setelah terjadinya banjir. Terjadi banjir itu kan banyak masalah, ya kan? Nah, Anda cari di web ataupun di Google bagaimana cara menyikapi terjadinya atau pasca banjir. Nah, itu silakan Anda buat di rumah. Saya kira cukup sampai di sini. Terima kasih kalian sudah mengikuti. Sekali lagi coba untuk tepuk Ipannya. Satu kali tepuk Ipan. Ya, saja saya cukupkan sampai di sini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum selesai. Selamat siang ini Pak Mas Duki. Ya, selamat siang Pak Jadiko. Ada apa ini? Kayaknya hari ini ceria sekali. Kita kan harus selalu ceria ini. Pokoknya hidup itu wajib bahagia. Iya kan, kemarin kita sudah melaksanakan observasi untuk kegiatan kami untuk calon guru itu. Terus itu sudah Pak Mas Duki juga sudah melakukan observasi untuk kegiatan belajar mengajarnya. Ini untuk tugas kami di LNS itu Pak, harus untuk kegiatan observasi itu harus didampingi oleh PP ini dengan Pak Susanto ini, beliau mendampingi. Jadi nanti saya akan menanyakan terkait kegiatan yang sudah kita lakukan, sudah kita lakukan untuk observasinya waktu kelas kemarin. Sebelumnya terima kasih nih Pak Mas sudah bersedia menjadi partner saya ini. Selalu kita saling membantu. Iya, gitu. Lalu membantu saya, terima kasih banyak. Untuk kegiatan observasi yang kemarin sudah kita lakukan, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan itu kepada Mas Duki ini. Yang pertama, bagaimana perasaan Bapak setelah kemarin kita sudah melakukan observasi, sudah melakukan kegiatan pembelajaran? Ya. Oke. Yang jelas Pak Jadiko,
yang perlu saya sampaikan yaitu saya sangat berterima kasih karena walaupun tidak secara langsung ikut kegiatan guru penggerak, tapi saya secara pribadi itu juga sambil belajar bersama. Yang pertama, kesan kalau kemarin habis diobservasi pembelajaran itu sebenarnya ya sama sih kesannya kayak kita setiap hari tugasnya juga mengajar gitu. Tapi yang lebih berkesan kalau misalkan ini adanya guru penggerak di sini, kita sangat senang sekali karena kita dapatkan ilmu baru. Apalagi hal itu diterapkan dalam pembelajaran. Apalagi yang saya dengar itu enggak katanya sih sebenarnya di kurikulum yang terbaru ini pembelajarannya pusat kepada siswa kepada murid. Ya, kepada murid. Itu coba saya lebih terapkan kembali. Ternyata anak itu lebih senang dengan kegiatan pembelajaran seperti itu. Dan saya sebagai guru pun ya merasa senang juga karena selama ini kan kalau siswa belajar monoton siswa aktif gitu, nggak aktif. Nah, dengan bantuan kemarin saya belajar menggunakan handphone untuk mencari informasi tambahan selain menggunakan buku, anak itu lebih senang. Lebih senang. Dan intinya perasaannya, kesannya alhamdulillah senang. Selanjutnya menurut Mas Gigi, dari kemarin kita sudah observasi itu kelemahan dan kelebihannya itu apa? Kalau yang saya rasakan secara pribadi di dalam kelas itu kelemahannya ya mungkin karena saking senangnya tadi anak-anak belajar ya, sehingga saya itu kelemahannya dalam mengontrol anak. Jadi saya nggak bisa satu persatu, juga nggak bisa kan anak itu ada yang bertanya, gitu kan nggak semuanya bisa saya jelaskan di situ, dan itu menjadi kelemahan bagi saya, dan saya harus mencoba memberikan solusi, terus belajar. Kenapa sih saya nggak bisa melayani anak itu secara individual gitu. Padahal kan di situ anak kan sudah megang HP satu persatu. Artinya anak itu belajarnya sudah dengan media satu-satu, pastinya guru itu harus lebih ekstra mendampingi anak itu di setiap anak itu belajar. Kadang itu anak itu yang di sini memang belajar, yang di sana ternyata main gitu kan. Artinya kita perlu selalu mengawasi anak itu dalam belajar dan memastikan bahwa menggunakan HP itu tetap untuk belajar. Itu yang kelemahan yang pertama. Kalau kelemahan yang kedua itu mungkin dari segi waktu ya. Karena kalau selama ini IPA itu kita ada di jam terakhir. Jadi anak-anak itu kadang sudah capek duluan, semangatnya sudah. Artinya efektivitas waktunya berkurang. Itu kelemahan sih sebenarnya. Kalau dari anak-anak sebenarnya tidak ada, semuanya tetap semangat. Terus kelebihannya yang kelebihannya ya itu tadi belajar untuk coba membelajarkan ke anak itu lebih aktif gitu. Jadi ternyata dengan menggunakan HP, walaupun tidak hanya HP lah, cuman indikator di sini kan HP, anak itu lebih semangat untuk belajar. Itu salah satu kelebihan. Jadi media itu nggak hanya buku. Selama ini kalau hanya buku dikit-dikit baca kalau dengan HP banyak referensi yang bisa diambil gitu. Iya, banyak diambil. Itu salah satu kelebihan dari menggunakan media. Terus anak-anak juga merasa senang juga, Pak. Mereka bisa mencari sumber selain dari buku untuk pembelajaran. Iya, anak-anak sangat antusias sekali. Anak-anak sangat senang, bahkan menjadi nilai tambah untuk anak-anak itu menambah dari referensi. Karena kan nanti kalau di HP itu bisa melihat secara langsung, walaupun tidak pembelajaran yang saya sampaikan itu hanya gambar
ini anak itu lebih banyak di situ melihat fenomena-fenomena yang berkaitan dengan Selanjutnya menurut Pak Mas Duki kira-kira yang mau ditingkatkan itu apa untuk pembelajaran selanjutnya yang memang harus kita tingkatkan, pengawasan yang lebih kepada anak. Jadi kita tuh memiliki penilaian yang secara pribadi itu anak itu berbeda-beda. Jadi kita nggak bisa menyamakan penilaian anak itu sama gitu ya. Terkadang anak itu lebih punya potensi ke dia menjelaskan. Lebih lagi anak itu yang hanya membaca gitu. Jadi kita harus lebih jeli dalam memberikan satu penilaian ke anak. masuk ke diferensiasi perbedaan dalam proses penilaiannya. Terus harapan Pak Mas Duki untuk pembelajaran di Pak Mas Duki sendiri Harapan. Kalau untuk harapan ya harus lebih meningkatkan lagi lah. Kita harus pandai-pandai mengevaluasi dari apa yang telah kita lakukan, kekurangan dan kelebihannya. Pembelajaran itu walaupun sudah kita rancang sebaik mungkin, terkadang di dalam penerapan aplikasi pembelajarannya terkadang banyak kendala. Itu kita harus lebih banyak belajar dengan situasi belajar yang telah kita lakukan, mengevaluasi lah intinya. Kita refleksi kembali gitu ya. Terus untuk rekan guru yang lain harapannya Pak Mas Duki untuk kegiatan pembelajarannya. Kalau untuk guru yang lain harapannya ya bisa mengikuti apa yang saya lakukan gitu kan. Kalau menurut saya itu lebih itu positif, ya setidaknya saya bisa menularkan, terutama untuk yang satu serupun dengan mata pelajaran. Artinya kita saling berbagi lah gitu. Kita punya ide baru, kita punya pembelajaran baru, kita coba kolaborasikan, kita ajak bersama guru itu untuk bisa saling berbagi, agar apa yang menjadi tuntutan belajar ke anak bisa tersampaikan. Terus terakhir ini Pak ya, untuk harapan ini kan kebetulan saya ini yang calon guru penggeraknya ini. Harapannya ke saya apa ini? Mas ini kira-kira ini. Ya harapannya kalau guru penggerak ya sesuai dengan ilmu fisika ya. Yang namanya gerak itu kan bukan diam. Gerak itu ada F, ada S, ada gaya. F sama dengan M kali A. Ada massa, ada percepatan. Jadi kalau nggak ada percepatan berarti tidak bergerak. Artinya harapannya untuk guru penggerak ya ada menularkan ke guru-guru yang lain. Ada T itu setiap waktu. Jadi tidak hanya satu waktu itu, dan mencoba untuk terus menularkan kepada guru-guru yang lain dan memberikan contoh yang baik, terutama tentang pembelajaran kepada siswa dan ya. Mungkin itu saja Pak Mas Duki. Terima kasih sudah menjadi partner kerja untuk saya dari awal, sudah membantu saya sampai saat ini. Ya semoga kita semua bisa untuk lebih baik dari yang kemarin untuk kegiatan di pembelajarannya, terutama di IKM besok kita juga akan melaksanakan kegiatan implementasi kurikulum IDK. Sebenarnya saya sendiri juga masih agak bingung juga dengan kurikulum Merdeka itu Pak, karena masih belum masih meraba-raba bagaimana. Tapi ya sambil lihat referensi dari YouTube dari yang lainnya, karena kan kita kan belum ini ya Pak, belum tahu sama sekali. Ya semoga saja kedepannya kita memang benar-benar bisa melakukan pembelajaran yang benar-benar berpihak pada murid dan bisa benar-benar menerapkan apa yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa
memang pendidikan itu seperti menumbuhkan padi, Pak. Kan mereka kan hanya kita cekoki ilmu, tapi mereka harus juga bisa melakukan inovasi-inovasi sendiri, pembelajaran sendiri yang memang bisa untuk mereka terapkan dalam kehidupan kita sendiri. Itu saja Pak Mas Duki, terima kasih Ya, banyak sama. sekali sudah selalu menjadi Pak Mas. Terima kasih banyak. Selamat siang Pak.